Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa harga emas meroket. Udah kayak roket beneran, naik terus nggak ada turun-turunnya. Yang tadinya mau beli, jadi mikir-mikir lagi. Nah, daripada penasaran, mending kita cari tahu bareng-bareng apa aja sih yang bikin harga emas ini makin menggila. Yuk, simak videonya sampai habis! Oke guys, faktor pertama yang bikin harga emas melesat tinggi adalah karena permintaannya yang lagi tinggi banget. Permintaan emas ini meningkat drastis di berbagai belahan dunia. Banyak orang yang mulai melihat emas sebagai investasi yang aman dan menguntungkan. Mereka berbondong-bondong membeli emas untuk berbagai keperluan, mulai dari perhiasan hingga investasi jangka panjang. Kayak lagi ngantri sembako murah, semua orang pada berebutan. Di pasar-pasar emas, kita bisa lihat antrian panjang orang-orang yang ingin membeli emas. Mereka rela berdesak-desakan demi mendapatkan emas yang mereka inginkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi di berbagai negara. Nah, permintaan emas ini terutama datang dari negara-negara besar seperti India dan China. Di kedua negara ini, emas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Emas bukan hanya sekedar perhiasan, tapi juga simbol status dan kekayaan. Tahu sendiri kan, dua negara ini punya penduduk bejibun. Dengan populasi yang sangat besar, permintaan emas di India dan China sangat tinggi. Setiap tahunnya, jutaan orang di kedua negara ini membeli emas untuk berbagai keperluan, mulai dari perhiasan hingga investasi. Dan mereka punya tradisi budaya yang kental banget sama perhiasan emas, apalagi pas musim pernikahan atau festival-festival besar. Di India misalnya, emas adalah bagian penting dari pernikahan. Setiap keluarga berusaha untuk memberikan perhiasan emas terbaik untuk pengantin. Begitu juga di China, emas sering digunakan sebagai hadiah dalam berbagai perayaan. Bayangin aja, jutaan orang berbondong-bondong beli emas buat pesta. Setiap kali ada festival besar atau musim pernikahan, permintaan emas langsung melonjak. Ini membuat harga emas semakin tinggi karena banyaknya orang yang ingin membeli. Udah kayak nonton konser Blackpink. Bayangkan, ribuan orang berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan emas. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya emas dalam kehidupan masyarakat di negara-negara tersebut. Selain itu, permintaan emas dari sektor investasi juga lagi naik. Banyak investor yang melihat emas sebagai aset yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mereka membeli emas sebagai bentuk perlindungan terhadap fluktuasi pasar dan inflasi. Soalnya, emas dianggap sebagai aset yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketika pasar saham bergejolak atau nilai mata uang menurun, emas tetap menjadi pilihan yang aman bagi banyak orang. Ini membuat permintaan emas dari sektor investasi terus meningkat. Jadi, kayak tempat berlindung yang gitu deh, pas ekonomi lagi goyang. Emas memberikan rasa aman dan stabilitas bagi para investor. Dengan permintaan yang terus meningkat, tidak heran jika harga emas terus melambung tinggi. Faktor kedua yang bikin harga emas meroket adalah karena nilai tukar dolar AS yang lagi melemah. Ketika dolar AS melemah, investor cenderung mencari aset yang lebih aman dan stabil, seperti emas. Ini karena emas dianggap sebagai penyimpan nilai yang lebih baik dibandingkan mata uang yang sedang terdepresiasi. Jadi, harga emas global itu biasanya berbanding terbalik sama nilai dolar AS. Ketika dolar AS kuat, harga emas cenderung turun karena investor lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk dolar. Sebaliknya, ketika dolar AS melemah, harga emas naik karena permintaan terhadap emas meningkat. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, dolar AS ini lagi loyo. Kayak habis begadang semalaman. Ini bukan cuma perasaan, tapi memang ada data yang mendukung. Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia lainnya menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Penyebabnya macam-macam, mulai dari data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan, yang membuat investor khawatir tentang prospek pertumbuhan ekonomi AS. Inflasi yang rendah biasanya diartikan sebagai tanda bahwa ekonomi sedang melambat, dan ini membuat dolar AS kurang menarik bagi investor. Terus ada kebijakan moneter longgar dari Federal Reserve, yang bertujuan untuk merangsang perekonomian. Kebijakan ini termasuk menurunkan suku bunga dan membeli aset-aset keuangan dalam jumlah besar. Langkah-langkah ini membuat dolar AS lebih banyak beredar di pasar, yang pada gilirannya menurunkan nilainya. Dan masih banyak lagi deh. Misalnya, ketidakpastian politik dan ekonomi global juga berperan dalam melemahnya dolar AS.
Ketika ada ketidakpastian, investor cenderung menghindari aset berisiko dan mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan uang mereka. Intinya, dolar AS lagi nggak berdaya, dan ini jadi kesempatan emas buat bersinar. Jadi, kalau kamu punya emas, sekarang mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan investasi lebih lanjut, atau bahkan menjualnya aja untuk mendapatkan keuntungan. Lanjut ke faktor ketiga, yaitu inflasi dan kebijakan moneter. Emas itu sering banget dijadiin perisai alias lindung nilai terhadap inflasi. Jadi ketika inflasi naik atau ada prediksi inflasi bakal naik, investor pada lari ke emas deh. Tujuannya buat ngelindungin nilai uang mereka. Di sisi lain, bank sentral di berbagai negara cenderung menahan atau malah nurunin suku bunga. Nah, kebijakan ini malah bikin emas makin seksi di mata para investor. Faktor selanjutnya yang bikin harga emas meroket adalah karena situasi geopolitik dan ekonomi global yang lagi nggak menentu. Ketidakpastian ini membuat banyak orang merasa cemas dan khawatir tentang masa depan keuangan mereka. Dalam situasi seperti ini, orang-orang cenderung mencari cara untuk melindungi aset mereka dari potensi kerugian. Coba deh kita lihat, dunia lagi banyak banget konflik geopolitik. Ada perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan berbagai konflik lainnya yang membuat situasi semakin tidak menentu. Konflik-konflik ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki dampak global yang luas. Belum lagi krisis ekonomi global yang gak ada ujungnya. Pasar keuangan di seluruh dunia mengalami gejolak, dengan banyak negara menghadapi resesi dan penurunan ekonomi yang signifikan. Hal ini membuat investor semakin waspada dan mencari alternatif yang lebih aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Nah, kondisi kayak gini bikin orang-orang pada panik. Ketidakpastian ekonomi dan politik membuat banyak orang merasa tidak aman dengan investasi tradisional seperti saham dan obligasi. Mereka mulai mencari aset yang lebih stabil dan tahan terhadap gejolak pasar. Mereka butuh tempat aman buat nyimpen aset mereka. Dan disinilah emas masuk sebagai pilihan utama. Emas telah lama dianggap sebagai aset yang aman dan stabil, terutama di masa-masa krisis. Nilainya yang cenderung naik saat situasi ekonomi memburuk, membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang. Emas jadi pilihan utama karena sifatnya yang tahan lama dan nilainya yang relatif stabil. Selain itu, emas juga mudah diperjualbelikan dan diterima di seluruh dunia, menjadikannya aset yang liquid dan fleksibel. Banyak orang merasa lebih tenang dengan memiliki emas sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Makanya nggak heran kalau permintaan emas meningkat drastis saat situasi dunia lagi panas-panasnya. Ketika ketidakpastian melanda, emas menjadi pelindung dapat diandalkan, memberikan rasa aman dan stabilitas di tengah-tengah kekacauan global. Dengan meningkatnya permintaan, harga emas pun terus meroket, mencerminkan kepercayaan orang-orang terhadap logam mulia ini sebagai penyelamat di masa krisis. Dan faktor terakhir yang bikin harga emas meroket adalah karena produksinya yang terbatas. Jadi, tambang-tambang emas di dunia itu udah mulai susah ngejar permintaan yang terus meningkat. Apalagi, biaya produksi emas juga makin mahal. Mulai dari biaya eksplorasi, ekstraksi, sampai pengolahan, semuanya naik. Ditambah lagi, cadangan tambang emas di dunia juga semakin menipis. Jadi, kayak pepatah bilang, makin langka, makin mahal harganya. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan harga emas meroket. Mulai dari permintaan yang tinggi, pelemahan dolar AS, inflasi, ketidakpastian global, sampai produksi yang terbatas. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang punya budget lebih, emas bisa jadi pilihan investasi yang menarik. Tapi ingat ya, investasi ada risikonya. Jadi pastikan kalian udah paham betul sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.